Senang bisa kembali berdiri di hadapan saudara. Saya Pendeta Donald Kindangen, saya datang bersama dengan istri dan anak saya. Kami melayani di Pulau Bintan, Kepulauan Riau. Hari Sabtu yang lalu, saya dan istri dan anak saya yang paling bungsu turun di Samratulangi, dan ini adalah minggu kedua kami tinggalkan jemaat-jemaat yang Tuhan percayakan buat kami layani. Kalau tidak ada aral melintang, maka hari Jumat kami akan kembali lagi ke Pulau Bintan setelah urusan kami selesai. Terima kasih buat Bapak dan Ibu Gembala dan tim pastoral tentunya yang mempercayakan saya kembali untuk berdiri di hadapan saudara, bagi-bagikan berkat lewat firman Tuhan pada pagi ini. Saudara siap dengarkan firman Tuhan? Amin. Saya ingin share, saya ingin kita belajar tentang hadirat Tuhan. Saya percaya semua kita telah mengalami hadirat Tuhan. Dan saya kasih judul, jangan lupa hadirat Tuhan. Kenapa? Karena di hadirat Tuhan ada pemulihan. Coba tepuk pundak kiri kananmu, bilang, di hadirat Tuhan ada pemulihan. Amin. Bilang balik sama dia, kamu harus suka di hadirat Tuhan. Bilang balik lagi sama dia, lu juga jangan ngomong doang, bilang. Amin. Oke, baik. Saudara-saudara, mari kita buka Kejadian pasal 2 ayat 15. Boleh ditampilkan di screen. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Alkitab bilang begini, saudara ada di depan, bisa sama-sama baca. Yuk untuk ayat yang pertama, sama-sama kita bangkit berdiri yuk. Sama-sama baca, 2, 3. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Saudara, ketika Tuhan Allah menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia pertama Adam dan Hawa, kita tahu bersama mereka ditaruh di Taman Eden. Lalu kalimat-kalimat ini muncul dari Tuhan Allah. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan. Perhatikan kata mengusahakan. Dalam bahasa asli memakai kata abad. Ada yang bilang abadah, ada yang bacanya abad, saya nggak ngerti. Tetapi itu yang sempat saya baca dan saya pelajari. Kata abad di situ artinya beribadah, berbakti, menjadi hamba, melayani. Ini yang saya senang, worshipper, pemuji, atau penyembah, atau disembah. Jadi saudara, kita bisa ambil kesimpulan, Tuhan Allah menciptakan engkau, menciptakan Adam dan Hawa untuk mengusahakan Taman Eden, untuk bekerja di Taman Eden. Ada unsur worship di situ. Bilang sama-sama kiri kananmu, ada unsur worship di situ. Ada unsur penyembahan. Paulus tegaskan kepada jemaat Kolose, apapun yang kamu perbuat, perbuat untuk Tuhan. Karyawan-karyawan, engkau bekerja bukan untuk bosmu, bekerjalah untuk Tuhan. Amin. Ketika engkau nggak dilihat oleh bosmu, maka saya percaya engkau akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Amin. Mahasiswa-mahasiswa, ketika engkau tidak dilihat oleh mentormu, maka engkau akan melakukan pekerjaanmu dengan takut dan gentar kepada Tuhan. Karena engkau tahu bahwa ketika engkau diciptakan Allah, ditaruh oleh Allah di bumi ini, satu tujuan, worship. Satu tujuan beribadah, satu tujuan untuk menjadi hamba, satu tujuan untuk menyembah Allah pencipta langit dan bumi ini. Saudara-saudara, desain awal Tuhan terhadap manusia adalah beribadah atau menikmati hadirat Tuhan. Sama-sama bilang dengan saya, menikmati hadirat Tuhan. Menikmati hadirat Tuhan. Apa sih hadirat Tuhan? Kita sering menyanyi, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan. Mari angkat suaramu, nyanyikan pujian ini. Kekudusan-Mu
Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bayi, menikmati kasih, anugerahmu. Sekali lagi yuk, dengan sungguh-sungguh katakan hadiratmu, hadirat. Ku rasakan kekudusanmu, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bayi-Mu, menikmati Dalam bahasa asli kata hadirat memakai kata panim. Dalam bahasa Yunaninya memakai kata prosopon yang berarti wajah Tuhan. Berarti saudara, kalau engkau berkata hadirat-Mu kurasakan, Anda sementara ada di hadirat Tuhan, berarti Anda sementara ada di depan wajah Tuhan. Maksudnya menggambarkan keadaan persekutuan yang amat dekat antara Allah dan umatnya. Hadirat Tuhan itu adalah persekutuan yang amat dekat, hubungan yang sangat akrab antara Anda dengan Allah. Kondisi apapun atau suasana apapun atau keadaan apapun di mana benar-benar Tuhan menyatakan kehadirannya dan engkau sungguh-sungguh menikmatinya, itu hadirat Tuhan. Desain awal Tuhan menciptakan Anda dan saya adalah menikmati wajahnya. Dalam pekerjaan kau harus menikmati hadirat Tuhan di situ. Anda boleh pintar, Anda boleh hebat, Anda boleh cakap, tapi dengar baik, kalau engkau tidak punya wajah Tuhan, tidak dikendalikan oleh hadirat Tuhan, maka semuanya itu tidak ada gunanya. Alkitab jelas bilang, berkat Tuhan yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau engkau menyadari ini, maka engkau akan menjadi pengusaha yang cinta Tuhan. Maka engkau akan berusaha dan engkau akan selalu menikmati hadirat Tuhan di kantormu. Di lapangan pekerjaanmu engkau akan menikmati hadirat Tuhan di situ. Kalau engkau sebagai karyawan, engkau akan menikmati hadirat Tuhan di situ. Karena engkau menyadari dalam pekerjaan ada unsur, ada penyembahan di situ. Tuhan hadir. Saudara-saudara, memang Allah itu adalah omnipresent. Dia hadir dimanapun engkau ada, dimanapun engkau pergi dan berada, dia benar-benar ada. Tapi tahu nggak engkau bahwa hadirat Tuhan itu sama seperti wifi. Engkau perlu passwordnya baru engkau bisa menikmati fasilitasnya. Anda akan menikmati hadirat Tuhan waktu passwordnya kerinduan, kemauan, kehausan akan Dia ada dalam hatimu. Coba tepuk pundak kiri kananmu, bilang engkau harus haus akan hadirat Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat tegur seorang jemaat yang dulunya cinta Tuhan, cinta hadirat Tuhan. Tetapi ketika mulai diberkati, mulai meninggalkan hadirat Tuhan. Dan saya bilang begini, ingat dari mana engkau diangkat. Ingat desain awal Tuhan. Anda harus menjadi penyembah-penyembah kapanpun, dimanapun, dan apapun yang sedang engkau hadapi. Amin. Yang kedua,
Maksud awal yang sangat penting ketika Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir ialah beribadah atau menikmati hadirat Tuhan. Mari kita baca Keluaran pasal 7 ayat 16. Saya baca buat saudara. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Muncul kata abad di situ. Beribadah kepadaku di padang gurun. Padang gurun gak enak loh saudara. Tantangannya itu panas, ular beludak, kering. Tapi justru dalam keadaan tidak enak, ada satu poin penting yang Tuhan taruh. Engkau harus beribadah di situ. Amin. Semakin masalahnya makin kritis, jangan lupa hadirat Tuhan. Allah memanggil orang Israel pertama keluar untuk beribadah. Dalam Keluaran 8 ayat 1 kita baca bersama, firman Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan katakan kepadanya, beginilah firman Tuhan, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah. Kata abad muncul lagi di situ, kepadaku. Lalu di dalam Keluaran pasal 9 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka bisa beribadah kepadaku. Muncul lagi kata abad. Saudara, Tuhan panggil orang Israel keluar dari tanah Mesir. Fokusnya bukan hanya tanah Kanaan. Kita tahu bersama tanah Kanaan berbicara tentang berkat maksimal di situ. Kita tahu Alkitab berkata, di sana di tanah yang akan kuberikan, engkau tidak perlu berhemat di situ. Engkau akan menikmati madu, susu, gandum yang terbaik di situ. Engkau akan menikmati segala kebaikan itu. Tetapi bukan itu fokusnya. Fokusnya Tuhan bawa mereka keluar dari tanah Mesir. Satu, beribadah, menikmati hadirat Tuhan di situ. Saya ingin saudara melihat kenapa Tuhan bawa mereka. Saya sebenarnya tidak mau bicara soal ini, tetapi saya ingin sentil beberapa saat. Tuhan izinkan orang Israel berputar dengan tujuan. Keluaran 13 ayat 14, kita tahu itu jalan kalau mereka langsung bisa cepat sampai, tetapi Tuhan izinkan mereka berputar selama 40 tahun. Keluaran 13 ayat 17, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat, sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju Laut Teberau dengan siap sedia berperang. Berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir itu. Saudara, yang pertama, Tuhan, saya akan balikkan ini. Yang pertama sebenarnya maksud Tuhan membawa mereka keluar di tanah Mesir. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 2, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kulakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini dengan maksud merendahkan hatimu. Yang pertama, Tuhan bawa orang Israel keliling untuk merendahkan diri, hati mereka. Saudara, hati kita nggak bisa direndahkan kalau tidak di hadirat Tuhan. Amin. Nggak akan mungkin bisa kita rendahkan hati kita kalau tidak di hadirat Tuhan. Yang kedua, maksud Tuhan membawa orang Israel keluar supaya mereka bisa berperang. Kita tahu dong, mereka ratusan tahun di Mesir. Mental mereka terbentuk mental peminta, mental hamba. Tapi Tuhan mau ubahkan mereka menjadi mental prajurit. Prajurit bukan hanya menerima, tapi dia akan memberikan keamanan bagi orang. Saudara, bilang kiri kananmu, Tuhan mau ubahkan mental hambamu menjadi mental prajurit. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik. Wah, Pak Donald bilang kita nggak boleh jadi hamba nih, jadi mental prajurit yang ngelawan. No, maksud saya mental mereka, mental penakut, tidak bisa berperang. Dan Tuhan ubahkan mereka untuk berputar supaya mereka berperang. Kita tahu dong, Bilangan pasal 1 ayat 51. Mari kita ke sana. Saya tadi bilang saya nggak akan sentil itu terlalu banyak. Fokus saya ini, saudara. Bilangan 1 ayat 51. Apabila berangkat, kemah suci harus dibongkar oleh orang Lewi. Dan apabila berkemah, kemah suci harus dipasang oleh mereka. Sedang orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Kita tahu bersama ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mereka dituntun oleh tiang awan pada waktu siang dan tiang api pada waktu malam. Dan sometimes Tuhan interupsi, stop.
Worship di situ. Kadangkala Tuhan interrupt. Kamu udah terlalu fokus sama Kanaan, terlalu fokus sama kemakmuran. Tuhan bilang stop, bangun tenda, ada ibadah, ada penyembahan di situ. Kita harus jujur. Berapa banyak kali waktu engkau sudah dikasih berkat, kadangkala fokusmu sudah terlalu banyak ke tanah Kanaan, yaitu kemakmuran. Kita lupa tujuan awal Tuhan memanggil kita adalah menikmati hadirat Tuhan. Saudara-saudara, saya pernah bilang begini ketika saya dimasukkan dalam satu pengurusan di organisasi. Saya bilang begini, semakin banyak waktu, semakin banyak tanggung jawab yang dipercayakan oleh organisasi, semakin banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi perusahaanmu, semakin banyak tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi karirmu, maka semakin engkau memiliki potensi untuk jauh dari hadirat Tuhan. Karena waktu-waktu yang dulu ada di hadirat Tuhan itu mulai tersita. Kadang-kadang ketika ada dalam keadaan itu Tuhan interrupt. Stop, bangun tenda, worship Dia. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara dulu waktu merintis usaha, engkau Senin puasa, Selasa puasa, Rabu puasa, setiap minggu kau puasa, ada pembacaan Alkitab, ada doa semalaman. Tapi sekarang ketika engkau sudah diberkati dengan usaha yang besar, waktu-waktu itu sudah mulai hilang. Izinkan saya untuk menyampaikan kalimat-kalimat ini. Kadang Tuhan sentil engkau untuk berhenti sembah Tuhan. Justru semakin engkau banyak diberikan kepercayaan oleh Tuhan, justru semakin engkau harus dekat lagi dengan Tuhan. Justru ketika engkau banyak diberikan berkat materi, engkau harus dekat dengan Tuhan. Karena kebanyakan orang ketika ngalamin berkat itu rawan, tidak memiliki kekuatan lagi, dan akhirnya mereka bisa jatuh. Itu sebabnya saya pernah tegur ini jemaat. Dulu waktu engkau bangkrut, saya ingin bersaksi sedikit. 58% jemaat yang kami layani di Pulau Bintan orang-orang Tejo, suku Tionghoa. Dan mereka dari orang Buddha yang datang bertobat. Rata-rata yang datang bos-bos yang bangkrut. Ada satu bos yang bangkrut, dia bos properti di Pulau Bintan. Dan waktu dia bangkrut, dia meninggalkan utang 40M. Selama 7 tahun nggak ada pekerjaan. Lalu saya suruh dia berdoa. Beberapa tahun terakhir Tuhan sementara memulihkan pekerjaannya. Tapi beberapa minggu yang lalu saya tegur dia. Karena ada 2 kali dalam ibadah dia tidak hadir. Saya bilang hati-hati. Dulu waktu engkau masih susah, engkau puasa, engkau cari Tuhan. Tapi hari ini engkau mulai abaikan. Saya takut. Karena semakin banyak berkat yang biasa Tuhan kasih, semakin potensi-potensi jauh dari hadirat Tuhan itu semakin tercipta. Tuhan tolong Anda dan saya. Apapun yang terjadi, kita mau percaya bahwa desain awal Tuhan memanggil kita, yaitu menyembah. Amin. Amin. Saya ingin mengajak saudara untuk menyanyi ada satu lagu dalam bahasa Inggris. Pendek. Lagu ini begitu memberkati saya. Seorang pendeta yang cukup terkenal di Singapura punya jemaat kurang lebih 20-an ribu. Mereka sering nyanyikan lagu ini. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love with you. Take me deeper, deeper in love with you. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more of you. Draw me close, closer to your heart.
Saya pernah berdoa begini, Tuhan, waktu saya masuk dalam sekolah Alkitab, saya jarang tidur. Ada banyak mahasiswa di sini. Doa saya dari jam 2 sampai kami based on pagi di sekolah. Dan itu terjadi sampai saya menjadi gembala. Tapi satu kali, ketika saya menikmati banyak berkat, saya harus jujur, saya jauh dari hadirat Tuhan dan membuat pelayanan saya goyang. Tapi hari-hari ini Tuhan bicara sama saya, engkau harus dekat dengan aku, karena terlalu banyak goncangan dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Bapak Presiden kita menyatakan bahwa tahun depan adalah tahun gelap bagi banyak negara. Bahan-bahan makanan akan naik, tetapi saya percaya minyak dan anggur, kata firman, gak akan dirusakkan. Siapa minyak dan anggur? Saya akan katakan minyak dan anggur adalah orang-orang yang diurapi. Dengan lain kata, orang-orang yang cinta hadirat Tuhan. Semakin kau diberikan tanggung jawab, Pak, saya cuma mau sampaikan, jangan jauh dari Tuhan. Bilang, Tuhan, I want you. Tuhan, I love you. Aku mau lebih dekat dengan engkau. Bisakah engkau tundukkan kepalamu, atau kalaupun engkau nggak hafal, boleh tetap buka matamu dengan sungguh-sungguh. Nyanyikan bersama saya, merupakan janjimu kepada Tuhan. Jesus, I'm in love. Jesus, I'm in love with you. Jesus, I'm in love. Take me deeper, take me deep, deeper in Jesus. I want more. Jesus, I want more of you. Jesus, I want more. Draw me close, closer to your heart. Satu kali Smith Wigglesworth ditanya oleh orang-orang, engkau adalah hamba Tuhan yang luar biasa sibuk. Saya nggak pernah melihat engkau istirahat. Pelayanannya begitu padat keliling dunia ini. Kapan engkau beristirahat? Pak Smith bilang begini, ini istirahat saya. Dia mulai menyembah Tuhan. Jesus, I'm in love with you. Dia mulai sembah Tuhan. Lalu orang yang mendengar di sebelahnya juga kepenuhan. Smith bilang, itu istirahat saya. Pantas Yesus bilang begini, kalau engkau letih, lesu, berbeban berat, datang kepadaku, kata Tuhan. Di hadirat Tuhan, engkau yang capek dilegakan. Amin. Cintai hadirat Tuhan. Seberapa sibuk engkau, jangan lupa hadirat Tuhan, karena itu desain awal Allah terhadap manusia. Seberapa hebatnya engkau dalam pekerjaan, engkau perlu Tuhan. Jangan lupa panggilan Tuhan awal keluar dari tanah Mesir untuk menikmati hadirat Tuhan. Yang terakhir. Kita lihat, kita belajar tentang Yakub. Yakub kembali diingatkan oleh Tuhan Allah untuk kembali menikmati hadirat Tuhan. Kita tahu bersama, Yakub pernah ada di satu tempat dan melihat tangga. Ya, saya sempat pernah baca satu buku pioner GPDI bilang begini, tangga dari bumi ke surga adalah bicara perjalanan hidup kita dari bumi ke surga. Malaikat adalah bicara kehadiran Tuhan dalam setiap langkah. Sedikit cuplikan, tapi kalau dikaji dalam dunia teologi mungkin agak kurang dapat, tapi saya percaya ini enggak terlalu esensi. Tapi yang saya mau sampaikan adalah Yakub pernah bilang tempat itu dahsyat karena Tuhan hadir di situ. Amin. Dia melihat ada tangga malaikat turun naik dari bumi ke surga. Kejadian pasal 28 ayat 10. Mari kita sama-sama baca ayat ini.
Kejadian 28 ayat 10. Maka Yakub berangkat dari Beersheba dan pergi ke Haran. Ia sampai di suatu tempat dan bermalam di situ. Karena matahari telah terbenam, ia mengambil sebuah batu yang terletak di tempat itu dan dipakainya sebagai alas kepala, lalu membaringkan dirinya di tempat itu. Maka bermimpilah ia di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit, dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Kita lihat bersama ketika Yakub lari dari Esau, dia berbaring di tempat ini, dia ambil batu sebagai alasnya, lalu dia nikmati hadirat Tuhan. Dia lihat tempat itu dahsyat. Ketika dia lari dari Esau, dia nggak punya apa-apa, dia berjumpa dengan Tuhan di situ. Singkat cerita, 20-an tahun kemudian, kita bicara tentang 20 tahun kemudian, Kejadian 31 ayat 13. Saya baca buat saudara. Akulah Allah yang di Betel itu, di mana engkau mengurapi tugu, dan di mana engkau bernazar kepadaku. Maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Dulu waktu belum ada apa-apa, dia pernah ada di Betel, dan dia tahu tempat itu dahsyat. Dia nggak punya harta kekayaan waktu dia lari dari Esau. Sekarang 20-an tahun kemudian, dia sudah banyak memiliki harta kekayaan. Dan Tuhan langsung ngomong, kembali di mana tempat yang pernah aku bertemu dengan engkau di Betel, yang batunya engkau urapi. Kembali. Yakub sudah tidur nyenyak di situ, di kasur yang indah, di kasur yang empuk. Yakub sudah tidur dengan bantal yang empuk. Tapi Tuhan sekarang ngomong, kembali berbantal batu, dalam tanda petik. Kadangkala Tuhan mau kita seperti itu. Berapa banyak kali waktu masih susah, saya bilang tadi, kita cari Tuhan, kita ada di hadirat Tuhan. Waktu baru rintis pekerjaan, usaha, kita banyak ada di hadirat Tuhan, berbantalkan batu, dalam tanda petik. Tapi sekarang engkau sudah menikmati bantal yang empuk. Izinkan saya untuk menyampaikan ini. Tuhan interrupt engkau, balik, kembali, nikmati hadirat Tuhan. Kembali pakai bantal batu. Di situ bantal batu nggak enak saudara, tapi di situ dahsyat. Saya tertarik dengan kalimat dengan kata pulang. Dalam bahasa aslinya memakai kata sot, yang artinya dalam bahasa Inggris memakai kata ini, return, turn back, restore, repair. Saudara, di hadirat Tuhan ada perbaikan, amin. Di hadirat Tuhan ada perbaikan. Di hadirat Tuhan hati yang hancur diperbaiki, di repair di situ. Saudara, kalau saudara baca tentang Yakub, ketika dia ada di Betel, dia diubahkan oleh Tuhan. Mulai sekarang ini namamu bukan Yakub, namamu Israel. Di hadirat Tuhan ada perubahan identitas. Identitas yang dulu jelek, penipu, di hadirat Tuhan diubah menjadi identitas yang dahsyat. Kita nggak bisa ubah karakter kita, selain hanya kuasa Tuhan yang bisa ubah karaktermu. Saya orang yang keras, tapi ketika saya ada di hadirat Tuhan, saya harus berkata, Tuhan, jadilah menurut mau-Mu. Sebab Kau tahu yang terbaik bagiku, sebab Kau tahu yang terindah untukku, dan hatiku percaya, dan hatiku berserah. Itu lebih baik, itu lebih. Kadang kita ngotot, Tuhan saya mau seperti ini. Tapi orang yang ada di hadirat Tuhan, dia akan selalu berkata, tuliskan Tuhan apa schedule-Mu untuk aku. Karena aku tahu di situ akan lebih baik. Saya mau tutup dengan beberapa kesaksian. Saya sambung dengan kesaksian dari jemaat yang kami layani. Bangkrut, punya utang 40 M, masuk ke dalam penjara 2 kali. Keluar dari penjara, dia datang kepada saya, dia bilang, Pak Gem, saya nggak tahu, dari bos properti
Akhirnya bangkrut, jual semua-muanya, punya utang. Lalu jadi tukang bakar, punggut-punggut tempurung untuk bakar-bakar. Ada di sana namanya otak-otak. Saudara, Tuhan memang hajar habis-habisan. 7 tahun gak punya pekerjaan. Tahun 2019, awal tahun, setiap tahun Tuhan suruh kami berdua, saya dan istri saya, ambil doa puasa awal tahun 40 hari setiap tahun. Dan saya bilang, Pak Gemo, doa puasa 40 hari kamu mau ikut? Dia bilang, iya, saya mau ikut. Selesai 40 hari, saya bilang, saya sudah selesai Pak Gem, saya mau terus. Dia puasa selama 4 bulan. Setelah dia tutup puasa 4 bulan, Tuhan mulai bukakan saluran-saluran yang tersumbat, dibukakan. Proyek-proyek yang dulu hilang dikembalikan. Saudara, Tuhan mulai kembalikan. Ketika dia mulai menyembah Tuhan, dia baca Alkitab setiap hari. Berapa pasal dia harus lapor kepada kami. Dia baca Alkitab. Satu kali saya tinggal di hotel bersama-sama, jam 3:30 udah bangun beston duluan. Itu dia lakukan cara kontinu. Saudara, saya mau bilang, ketika engkau pulang ke hadirat Tuhan, ada perbaikan ekonomi di situ. Amin. Ada perbaikan. Kalaupun engkau sementara bangkrut, kembali dulu sama Tuhan. Statement saya kepada jemaat, saya nggak pernah takut jemaat susah, tapi saya takut jemaat tidak setia. Kalau engkau susah tapi engkau setia, Tuhan bisa pakai apapun, siapapun untuk menolong engkau. Tuhan punya banyak cara untuk memberkati hidupmu. Amin. Orang yang kedua, saya mau bersaksi. Ada seorang ibu, umur 61 tahun, dari Muslim. Kami baptis. Dan setiap hari dia bekerja, puasa menyembah Tuhan. Umur 61 tahun, sudah 15 tahun mati haid. 3 bulan yang lalu tiba-tiba minta maaf, mens lagi. Dia punya suami. Bulan lalu dicek, ngandung 2,5 bulan. 15 tahun mati haid, ngandung lagi 61 tahun. Saya suka bercanda begini, jadi yang belum sampai 61 tahun siap-siap Jo. Pak Bram masih potensi, Ibu Gembala di TC masih potensi, belum 61 tahun. Saya mau bilang begini, di hadirat Tuhan ada perbaikan. Rahim yang sudah mati juga bisa dipulihkan. Pulang ke hadirat Tuhan, di situ ada repair. Pulang ke hadirat Tuhan, di situ ada restorasi. Nggak peduli engkau datang di tempat ini mungkin sedang ngalamin masalah finansial yang cukup kronis, tapi bagi saya itu nggak persoalan. Selagi engkau dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa pakai cara apapun untuk memberkati engkau. Intinya cuma satu, kembali nikmati hadirat Tuhan. Yakub dia kembali nikmati hadirat Tuhan di situ. Saudara, saya ingin ajak saudara untuk baca Kejadian 35 ayat 1, ayat 3 sampai ayat 5. Cepat-cepat. Allah berfirman kepada Yakub, bersiaplah, pergilah ke Betel. Tinggallah di situ dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau, kakakmu. Marilah, perhatikan ayat yang ketiga, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yakub segala dewa asing yang dipunyai mereka dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yakub menanamnya di bawah pohon besar yang di dekat Sikhem. Sesudah itu, perhatikan, sesudah itu berangkatlah mereka dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar-kejar. Belum sampai di Betel, baru ingin menikmati hadirat Tuhan. Saya pakai bahasa ini, Allah mengintervensi, intervensi ilahi terjadi di tengah-tengah bangsa sekeliling mereka. Belum sampai, baru punya kemauan. Saudara, saya mau sampaikan, engkau ingin melihat pelayananmu diintervensi oleh kuasa Allah, dalam tanda petik dilawat oleh kuasa Allah. Kembali ada restorasi rohani di Betel, di
hadirat Tuhan, engkau akan melihat sesuatu yang dahsyat di sana. Haleluya. Haleluya. Tuhan kita dahsyat. Tuhan kita dahsyat. Tapi banyak orang bilang begini, sudah terlalu sibuk saya Pak Gem, gak mungkin punya waktu. Saya catat di situ, peringatan penting, jangan lupa beribadah, menikmati kehadiran Tuhan. Hadirat Tuhan, sesibuk apapun kita, sesibuk apapun engkau belum terlalu sibuk seperti Raja Daud. Pak Jokowi pernah di wawancara, Pak, jam berapa tidur? 2:30. Jam berapa bangun? Kadang 5:30. Loh, Bapak istirahatnya di mana? Saya bisa istirahat di mobil. Saudara bisa tahu, Daud seorang pemimpin kerajaan, cukup sibuk dalam kepemimpinannya. Belum stabil, masih ada perang, belum ada rapat-rapat lagi dia harus hadapi. Tapi kalimat-kalimat Daud yang terakhir, screen yang terakhir boleh diklik. Mari kita baca ayat ini buat motivasi kita. Mazmur 119 ayat 6, 164, 2, 3. 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah ketentraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Engkau gak sesibuk seorang raja, tapi seorang raja, dia bisa memanage waktu untuk menikmati hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari kembali ke hadirat Tuhan. Berapa banyak saudara yang siang ini, pagi ini ingin menikmati hadirat Tuhan? Boleh lambaikan tanganmu? Yes. Taruh tangan kananmu di dada. Tutup matamu. Ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa mata harta dan pangkat mas, tak sempat Yesusku. Mari kita sama-sama bangkit berdiri sekali lagi. Ku ingin menikmati, ku ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti rusa itu, seperti mata harta dan kekayaan. Kalau tidak keberatan, angkat dua tanganmu tinggi-tinggi, katakan menikmati Tuhan.